Sosok Pak Suraji berdiri, namun bukan hanya itu saja. Arini juga melihat wanita berkebaya yang sempat ia lihat di mobil berdiri tepat di samping bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Netrakala. Wow, kisah-kisah dari Netrakala horornya gigit pakai banget teman-teman ya. Dan untuk kisah Netrakala kali ini akan menceritakan seorang gadis yang harus pulang ke kampung halamannya di Desa Rambat yang ada di Jawa Tengah. Karena orang tuanya atau lebih tepat ayahnya meninggal dunia teman-teman. Tapi di sini dia mendapati sebuah kejadian yang sangat mengerikan yang tidak pernah terbayang di dalam hidupnya dan mendapati fakta yang sangat mencengangkan. Apa sih di balik semua itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Warisan berdarah keluarga Pak Suraji. Mobil Innova hitam itu tersentak. Bannya beradu dengan jalanan makadam yang tak rata. Di kiri dan kanan, hanya barisan pepohonan jati yang menjulang tinggi membuat cahaya senja seakan gan untuk menyinari. Hari ini, suara Pak Sep, supir sewaan dari terminal, memecah keheningan. Nadanya terdengar ragu, matanya gelisah, sebentar-sebentar melirik ke arah spion, lalu kembali menatap ke depan. "Ya Pak," saut Arini sambil memijat pelipis yang berdenyut ngeri. Perjalanan dari Jakarta menuju pelosok Jawa Tengah benar-benar menguras tenaganya. "Masih jauh ya Mbak?" tanya Pak Sep. Arini menghela nafas panjang. Ia tahu semenjak mobil masuk ke jalan makadam menuju Desa Rambat, memang udara sedikit berbeda. Bukan dingin cuaca, tetapi sesuatu yang tak bisa dicerna logika. "Lurus aja Pak, Desa Rambat desa paling ujung. Rumah bapak saya di situ," jawab Arini. Sejenak Arini terdiam. Ia merasa janggal saat menyebut bapak. Kata itu terasa begitu asing. Ya, Pak Suraji, nama yang sebagian orang di tempat itu selalu diucapkan dengan nada hormat bercampur ketakutan. Namun, bagi Arini, Suraji hanya nama seorang pria asing yang kebetulan menyumbangkan DNA untuknya. Dia ingat, sudah 10 tahun tak menginjakan kakinya di desa ini. Arini memutuskan untuk pergi ke Jakarta, mengejar karir masa depan dan logika, berusaha untuk melupakan, melarikan diri dari ritual ganjil dan bau kemenyan di masa kecil. Namun, pagi itu, ia mendapat panggilan telepon dari Pak Lurah yang memaksanya untuk pulang dengan nada khawatir tak masuk akal. "Pak Suraji meninggal, Dok. Kondisinya tidak wajar. Jenazahnya tidak bisa kami urus sebelum kamu pulang." "Mbak," suara Pak Asep membuyarkan lamunannya saat mobil tiba-tiba saja berhenti dengan sentakan keras. Tepat di depan mereka, sebuah gapura tua berdiri kokoh, cat putihnya tampak mengelupas. Ada beberapa bagian yang sudah rusak. Tepat di atas gapura terukir nama desa dengan aksara Jawa, Desa Rambat Anom. "Saya cuma bisa antar sampai sini Mbak," kata Pak Asep cepat.
Entah apa yang ia lihat, namun wajahnya pucat pasi. Mohon maaf Mbak, tapi saya dapat informasi dari teman di terminal kalau desa ini pantang dimasuki orang luar. Arini rasanya ingin marah. Ia ingin mendebat apapun yang menurutnya tak masuk logika. Tapi saat melihat tangan Pak Asep yang gemetar di atas setir mobil, ia hanya bisa menghela nafas. Pikirnya memaksa pun percuma. Baik Pak, ucap Arini singkat. Segera ia turun, menenteng tas ransel berisi pakaian. Sebelum sempat ia berterima kasih, mobil sudah berputar dan langsung tancap gas. Arini bergegas menyusuri jalanan yang sudah tampak sepi. Dilihatnya, desa Rambat Anom tak banyak berubah. Rumah-rumah dengan gaya arsitektur kampung, beberapa masih menggunakan dinding anyaman bambu, atap genting tanah liat yang sudah usang, serta pekarangan luas yang sebagian digunakan untuk ladang. Namun, bukan itu yang membuatnya tak nyaman. Saat Arini perlahan melangkah, beberapa warga yang terlihat sedang duduk di amben kayu, begitu melihatnya, aktivitas mereka terhenti. Tidak ada sapaan ramah khas orang desa, tidak ada senyum, yang ada hanya tatapan tajam, lalu buru-buru memalingkan kepala. Tapi dari jauh, ibu-ibu yang sedang berkumpul di sudut lain langsung menarik anak mereka bergegas masuk ke dalam rumah. Itu kan anaknya, bikin sial. Dari dagingnya pulang, habis kita semua. Terdengar bisikan samar di telinga Arini. Ia tak paham kenapa orang-orang itu berkata demikian. Tak mau memikirkan, ia segera mempercepat langkah kakinya. Tiba di sebuah rumah joglo besar. Arini kembali menghela nafas. Keanehan kembali merayap. Tak biasanya ada orang yang meninggal, namun ia sama sekali tak melihat pelayat yang hadir di sana. Sesaat Arini berhenti. Hidungnya mengendus-ngendus udara di sekitar. Aroma anyir begitu pekat, bercampur bunga melati, kantil, dan kemenyan yang dibakar berlebihan. Arini menggelengkan kepala. Dilihatnya pintu depan sedikit terbuka. Tanpa memberi salam, ia memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah itu. Bagian dalam rumah terlihat remang. Lampu belum dinyalakan, hanya pendar kekuningan yang berasal dari cahaya api lampu teplok di sudut ruangan. Sejenak Arini berhenti. Matanya menangkap di tengah ruangan. Di bawah tiang soko guru, sebuah dipan kayu berdiri. Di atasnya terbujur sesosok tubuh yang ditutupi kain jarik. Di samping jenazah itu duduk bersimpuh seorang wanita tua. Punggungnya bungkuk, rambutnya putih digelung konde kecil. Ia tampak sedang menunduk, seakan sedang berapal doa. "Nah," panggil Arini pelan, memanggil orang kepercayaan keluarganya, adik dari mendiang ibunya. Wanita tua itu berhenti bergumam. Perlahan ia mengangkat kepalanya. Sekarang Arini bisa melihat wajah tua itu tampak lelah, namun sorot matanya terasa ganjil antara takut tapi juga pasrah. "Akhirnya kamu pulang, Dok. Bapakmu sudah nunggu. Dia tidak akan pergi sebelum bertemu dengan darah dagingnya." Arini diam sesaat, merasa janggal dengan apa yang terjadi. Lantas ia meletakkan tas ranselnya, baru melangkah pelan ke arah Mbona. "Kenapa sepi sekali, Mbok? Tetangga mana? PRT, kenapa jenazah Bapak dibiarkan sendirian?" Mbok Nah tidak menjawab. Ia justru meminta Arini untuk duduk. "Buka kain itu. Bapakmu titip pesan. Hanya kamu yang boleh membukanya. Cuma kamu yang boleh memandikannya." Arini menelan ludah. Perasaannya makin tak karuan. Ada sesuatu yang aneh dari balik kain jarik itu. Sesuatu yang membuat nafasnya sesak. Tetapi logika Arini kembali bekerja. Semua penyangkalan tentang hal mistis muncul di kepalanya. Bukan saja ini cuma mayat, ini bapakmu, jangan konyol.
Dengan tangan sedikit gemetar, Arini menyentuh ujung kain jarik di bagian kepala. Rasanya begitu lembab dan lengket. Sesaat ia menarik nafas dalam-dalam, lalu perlahan menyebarkan kain itu. Detik berikutnya, Arini terlonjak mundur. Hampir saja ia membuat Mbok Na terjengkang ke belakang. "Astaga, Mbok!" pekik Arini saat melihat jenazah bapaknya. Wajah Pak Suraji tidak tampak pucat seperti mayat pada umumnya, melainkan hitam legam seperti gosong terbakar dengan mulut tertutup karena dijahit. Tampak benang hitam tebal kasar itu menjahit bibir atas dan bawah secara zigzag. Jahitannya berantakan, serta dari bekas tusukan jarum besar itu keluar cairan merah kehitaman berbau busuk memualkan. "Siapa yang melakukan ini, Mbok? Siapa?" bentak Arini. Kali ini air matanya mulai keluar. "Buka penutupnya, Ndok. Bapakmu berwasiat, cuma kamu yang boleh buka," ujar Mbok Na. Tanpa diminta lagi, tangan Arini bergerak. Perlahan ia menyingkap kain itu lebih ke bawah hingga sebatas perut. Kini terlihat tubuh Pak Suraji kurus kering. Tulang rusuknya terlihat jelas, namun kulit dada dan perutnya penuh dengan raja. Arini menggeleng. Ia yakin simbol-simbol aneh itu bukan ditato menggunakan tinta, melainkan seperti ditorehkan di kulit menggunakan pisau panas. Luka torehan itu tak mengering. Raja itu tampak basah dengan darah yang masih keluar dari luka-luka itu. Arini menggeleng. Perlahan ia tutup kembali kain jarik itu untuk menutupi jenazah bapaknya. Namun saat tangannya tak sengaja menyentuh kulit Pak Suraji, ia kembali tersentak. Tubuh bapaknya begitu panas, bukan seperti sisa kehidupan, tapi panas demam yang membakar, seakan organ di dalamnya sedang dididihkan. Dan yang lebih membuat Arini bingung saat tangannya memeriksa tubuh itu, jelas Arini merasakan detak jantung di dada bapaknya begitu lemah, lambat, tapi terasa jelas. "Mbok, Bapak masih hidup, Mbok. Jantungnya masih berdetak, tubuhnya panas," seru Arini. "Bukan, Dok. Itu bukan jantung bapakmu," bisik Mbok Na lirik. "Lalu ini apa, Mbok? Apa yang berdetak di dalam sana kalau bukan jantung?" kata Arini dengan suara tercekat. Mbok Na tidak menjawab. Wanita tua itu justru memejamkan matanya erat, tampak bibirnya gemetar, merapalkan sesuatu yang terdengar seperti permohonan maaf. "Seng nunggu, Ndok. Dia marah. Rumahnya rusak," kata Mbok Na. Setelah beberapa saat, Arini hendak menarik tangannya menjauh dari dada bapaknya, namun tubuhnya seakan terkunci rapat. Ada hawa panas dari kulit jenazah itu yang merambat naik ke telapak tangan Arini, masuk ke dalam pori-pori tubuhnya. Hal aneh lainnya, di bawah telapak tangan Arini yang masih menempel di dada bapaknya, dia masih merasakan pergerakan. Bukan detak jantung, tetapi sesuatu yang terasa seperti menggeliat pelan. Srek! Terdengar suara gesekan dari dalam rongga dada si mayit. Astaga, desis Arini. Kali ini ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kulit dada Pak Suraji yang penuh dengan raja itu mulai berdenyut pelan. Simbol-simbol yang ditorehkan itu tampak menganga, membuat cairan mirip darah keluar dengan bau busuk memualkan. "Lepaskan, Dok. Dia bisa tahu keberadaanmu," jerit Mbok Na tersentak. Arini menarik tangannya. Bertepatan dengan cairan hitam pekat meluap keluar lebih banyak dari celah torehan raja itu. Arini mundur terhuyung hingga punggungnya menabrak tiang soko guru dengan nafas terengah. Matanya terpaku pada dada bapaknya yang tak lagi sama. Kulit di bagian dada itu tak kembali rata setelah Arini melepas tangannya. Justru sekarang dia melihat ada benjolan sebesar kepalan tangan yang menonjol keluar,
Sesaat Arini pikir itu hanyalah daging, namun saat matanya lebih awas, ia memekik. Benda itu berdenyut lalu bergerak perlahan. Arini menutup mulutnya. Ia menahan jeritan saat melihat gumpalan di bawah kulit itu merayap naik melewati tulang rusuk hingga sebatas leher. Leher jenazah Pak Suradi yang tadinya kurus kering kini menggembung seakan ada bola tenis yang dipaksa masuk ke dalam tenggorokannya. "Mbok, apa itu, Mbok?" Suara Arini bergetar hebat. Bokna tidak menjawab. Ia semakin menunduk sampai dahinya menyentuh lantai tegel yang dingin. Entah apa yang dilakukan oleh wanita itu, seperti sedang merapalkan sesuatu. "Wis wayahe ganti wadah." Pandangan Arini beralih ke arah bapaknya. Gumpalan itu kini sudah hampir mencapai rahang, seakan benda itu sedang berusaha keluar dari tubuh Pak Suraji. Namun saat benda itu mencapai mulut, benang-benang itu tampak menegang kencang. Kulit bibir bapaknya yang dijahit tertarik hingga robek sedikit demi sedikit, membuat darah keluar dari celah rongga jahitan itu. Sesaat tidak ada suara apapun. Bokna masih dalam posisi bersujud, sedang Arini masih diam melihat wajah bapaknya. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara keras seperti sesuatu yang putus. Cetak! Arini tersentak. Satu benang di ujung bibir kiri Pak Suraji putus. Cetak! Disusul benang kedua. Entah apa yang terjadi. Tekanan dari mulut jenazah itu begitu kuat sehingga benang nilon tebal itu tak sanggup menahan. Kini rahang jenazah itu perlahan terbuka kaku inci demi inci, diiringi dengan bunyi tulang yang bergeser. "Kita harus pergi dari sini, Mbok. Ayo keluar," kata Rini sambil meraih tangan Bona. Namun yang terjadi justru wanita itu bergeming tak bergerak. Cetak, cetak. Dua benang terakhir putus. Kini mulut jenazah Pak Suraji terbuka lebar, menganga tak wajar. Arini menahan nafas, matanya lekat menatap ke arah mulut bapaknya. Awalnya ia mengira bakal ada sesuatu yang masuk, namun setelah beberapa saat tidak ada apapun, hanya bau busuk anyir darah yang mulai menguar. Arini tak peduli lagi. Dia yakin pasti ada sesuatu yang tak bisa dicerna oleh logika. Tepat saat ia hendak berbalik ke arah pintu, kaca lampu teplok di sudut ruangan tiba-tiba saja pecah. Prang! Arini tersentak. Ruangan itu tiba-tiba saja menjadi gelap gulita. Ia tak bisa melihat Mbokna maupun jenazah bapaknya. Namun di tengah kegelapan itu, Arini mendengar suara nafas panjang berat dari arah dipan jenazah. Dan hal yang paling mengerikan, tangan kanan Arini yang tadi menyentuh bapaknya kini terasa begitu panas. Bahkan rasa panas itu bukan lagi terasa di kulit, namun masuk begitu dalam ke arah daging, seakan warisan itu sudah berpindah ke tubuhnya. Rasa panas di lengan kanan Arini menjalar cepat, merayap naik ke bahu hingga ke leher, seakan ada aliran panas yang dipompa paksa ke dalam pembuluh darahnya. Sementara itu, dari balik kegelapan, suara nafas berat dari arah dipan jenazah makin terdengar jelas. Arini tak peduli lagi pada Mbokna yang masih bersujud atau sudah bangkit. Tanpa pikir panjang, Arini berbalik badan, langsung berlari menembus kegelapan di ruang tengah. Tangannya menggapai-gapai dinding kayu dekat pintu keluar. Dalam rasa panik, ingatan Arini berputar dengan cepat. Bapak selalu menggantungkan kunci mobil di paku besar dekat pintu. Jemari Arini terasa menyentuh sesuatu yang menggantung. Ia yakin itu kunci mobil milik bapaknya. Tanpa membuang waktu, Arini menyambarnya, lalu menendang pintu hingga terbuka lebar. Brak! Angin malam
Seketika menerpa wajah cantik Arini, ia tak lagi menoleh ke belakang, terus berlari, menuruni tangga pendopo depan, melintasi halaman, menuju bangunan reot di samping rumah utama. Di dalam garasi tak berpintu itu, terparkir sebuah mobil tua berwarna hijau lumut, tampak debu tebal menyelimuti kap mesinnya. Dalam kepanikan, Arini langsung membuka pintu mobil. Seketika bau apak menusuk hidung. Kini tangan Arini gemetar hebat saat memasukkan kunci ke lubang kontak dari arah rumah utama. Sesaat dia melihat sesuatu berdiri di sana, siluet seorang wanita yang tak pernah ia kenali. Mesin tua itu menyala. Dengan suara berat, mesin diesel tua itu meraung, menyemburkan asap hitam pekat dari knalpot. Arini tak menunggu barang sedetik pun. Dia langsung mengganti persneling dengan kasar. Kaki kanannya menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil tua itu berguncang hebat. Suspensinya yang keras dan mati membuat tubuh Arini terlempar-lempar di kursi pengemudi tiap kali menghantam lubang di jalan. Namun Arini tak peduli. Ia terus memacu mobil membelah jalanan desa. Speedometer menunjukkan angka 60 km per jam. Terlalu cepat untuk melaju di jalanan makadam yang rusak parah. Namun sekali lagi Arini tak peduli. Ketakutan di dadanya lebih mengancam daripada hanya guncangan mobil semata. Keluar, aku harus segera keluar dari tempat terkutuk ini, gumam Arini. Matanya liar menatap ke arah depan. Arini melirik jam di tangannya. 18.50. Seingatnya, jarak rumah bapak ke gapura desa tidak sampai 10 menit. Lalu ia akan ketemu jalan aspal kabupaten. Namun sudah hampir 15 menit berlalu. Gapura desa yang tadi ia lewati tak kunjung terlihat. Tenang, mungkin karena gelap hari ini, bisik Arini mencoba menenangkan diri sendiri. Arini yakin tak tersesat. Jalanan di depannya lurus dan hanya ada satu jalan utama di desa Rambat Anom. Jadi tidak mungkin ia tersesat. Tiba-tiba sorot lampu kuning mobil menyorot sesuatu di sisi kiri jalan. Sebuah pohon jati besar dengan batang menghitam yang terbelah menjadi dua. Arini mengenali pohon itu, bekas sambaran petir yang menjadi penanda batas ladang warga dan hutan lindung. Arini menghela nafas lega, cengkraman pada setir sedikit melonggar. Pohon terbelah, sebentar lagi gapura. Arini menekan pedal gas lebih dalam. Mesin tua itu meraung. 5 menit berlalu. Kiri dan kanan masih berupa barisan pohon jati yang rapat dan gelap. 10 menit berlalu, masih sama. Jalanan lurus berbatu, dikelilingi pepohonan tinggi. Keringat dingin mulai menetes. Perasaan lega yang tadi perlahan menguap tergantikan kepanikan yang baru. Kampret, harus sudah sampai nih. Dan tiba-tiba cahaya lampu mobil kembali menyorot. Sesuatu di pinggir jalan membuat jantung Arini berdebar. Anjing, desis Arini. Suaranya tercekat saat melihat pohon jati besar dengan batang hangus sebelah dua. Arini melambatkan laju mobilnya. Matanya terbelalak. Saat melewati pohon itu, ia yakin tadi sudah melewatinya. Bahkan ia yakin tak berbelok sesenti pun dari jalanan tadi. Mungkin pohon yang sama, kata Arini, berusaha untuk merasionalkan semuanya. Ia kembali memacu mobilnya, kali ini jauh lebih cepat. Arini nekat menyambar tas kecil yang masih bergelantung di tubuhnya. Ia sibuk mencari ponsel yang ada di dalamnya. Sial, ucap Arini saat melihat tidak ada sinyal pada gawai miliknya. Mobil terus melaju. 5 menit kemudian, mimpi buruk Arini kembali terjadi. Dari sorot lampu mobilnya, dia kembali melihat pohon jati menghitam yang terbelah menjadi dua. Ban mobil terseret di atas bebatuan, membuat benda itu berhenti mendadak di tengah jalan yang berdebu. Arini terengah, dadanya naik turun. Ia terjebak di hutan sialan ini. Jalanan ini seakan tanpa ujung. Seperti saat itu, tiba-tiba saja suhu di dalam mobil berubah drastis.
Bulu kuduk di leher belakang Arini berdiri tegak. Insting manusianya berteriak akan adanya tanda bahaya. Lalu bau itu datang lagi. Bau amis darah bercampur bunga kantil menyengat kini memenuhi kabin mobil. Dengan jantung berdegup, Arini merasa ada sesuatu yang duduk di jok belakang mobilnya. Sesaat ia tambah gubris, namun seakan matanya menolak. Perlahan ia melirik ke arah spion untuk memastikan. Dek, ada sesuatu yang berdesir di dadanya turun ke perut. Jelas, kali ini dia melihat sosok perempuan sedang duduk di jok belakang mobilnya. Wanita itu mengenakan kebaya merah darah. Rambutnya panjang hitam tergerai, basah dan lepek. Baunya begitu amis dan busuk. Wanita itu tak menatap Arini, ia hanya menunduk menatap ke pangkuannya. "Anakmu wes moleh, Kang?" Suara wanita itu terdengar lirih. Untuk sesaat tidak terjadi apa-apa. Namun perlahan wanita itu mengangkat kepalanya. Wajah itu begitu datar dan dingin. Tidak ada bola mata, hanya berupa rongga kosong serta bibir yang menyeringai sampai batas ujung telinga. Ah! Arini menjerit. Ia membanting pintu mobil dan langsung berlari menjauh tanpa menoleh lagi ke arah mobil yang mesinnya masih menyala. "Tolong!" Arini berteriak parau. Ia berlari sekuat tenaga. Nalurinya saat ini adalah pemukiman warga. Ya, dengan mengikuti cahaya, pasti ia akan sampai di keramaian. Arini terus berlari hingga ia melihat ada cahaya. Dia yakin kalau itu pos ronda atau rumah warga. Namun, saat ia sampai di sumber cahaya itu, langkah kaki Arini terhenti lemas. Lututnya goyah, ia jatuh terduduk di tanah. Arini tak sampai di pos ronda atau pemukiman warga, tak pula sampai di jalan raya. Jauh lebih buruk dari itu, ia kembali berdiri, menatap rumah joglo milik bapaknya. Tampak di bawah sinar teras pendopo itu berdiri sesosok perempuan renta. Wajah Mbok Nah terlihat datar tanpa ekspresi. "Sudah kubilang, Dok, mereka yang sudah terikat takkan bisa kemana-mana," ucapnya dingin. Arini tersengal. Nafasnya naik turun tak beraturan. Ingin rasanya dia menangis. Keputusannya untuk datang lagi ke tempat terkutuk ini memang salah. Lalu terlihat Mbok Nah melangkah turun dari tangga pendopo dengan gerakan lambat dan aneh, seakan ia sedang menanggung beban berat di pundaknya. "Minum dulu ya, Dok, biar tenang," ujar Mbok Nah datar. Tak menerima uluran tangan tua itu, Arini menepis gelas itu dengan kasar. Prang! Gelas itu pecah menjadi serpian. Cairan teh panas menyiram tanah, membuat aroma melati pekat seketika menguap. Apa mau kalian?" bentak Arini tanpa sadar. Air matanya meleleh. Rasa takut kini bercampur dengan marah. Mbok Nah tampak tenang. Ia hanya menatap pecahan gelas, kemudian menatap Arini dengan sorot tajam. Mata tua itu menatap Arini penuh belas kasihan, namun juga ketegasan yang tak bisa dijelaskan. "Bukan kami yang memeliharanya, Dok, tapi bapakmu. Dan sekarang giliranmu untuk ngopeni. Ayo masuk ke dalam. Saat ini kamu sedang diincar bahaya." Awalnya, Arini ingin memberontak. Tak ada alasan untuk percaya pada seorang pun di tempat ini, terlebih dengan kejadian yang baru saja ia alami. Namun, saat melihat pepohonan jati di sekitarnya, bulu kuduknya meremang hebat. Dia tahu banyak pasang mata yang sedang mengawasinya. Perlahan Arini melangkah mengikuti Mbok Nah ke dalam rumah. Di dalam rumah, suasana tak lebih baik. Jenazah Pak Suraji di tengah ruangan masih terbujur kaku. Namun kini Arini bisa melihat dengan jelas. Rembesan cairan hitam dengan bau memualkan itu sudah melebar hingga ke dada.
Sini Nduk, kata Mbok Na meminta Arini untuk duduk di kursi panjang. Kenapa lampunya tidak dihidupin aja Mbok? Tanya Arini bingung. Hanya lampu teplok yang menerangi tempat itu. Aku tidak mau ada yang bangun, ucap Mbok Na. Aku gak peduli Mbok, aku mau pulang sekarang, potong Arini. Pulang? Pulang kemana? Ini rumahmu, saut Mbok Na. Rumahku di Jakarta Mbok, bukan di neraka ini, teriak Arini membuat suaranya menggema. Mbok Nah hanya menggeleng pelan, matanya menatap nanar ke arah jenazah Pak Suraji. Ragamu mungkin di Jakarta, tapi darahmu, sukmamu, ari-arimu, semuanya ditanam di tanah ini. Kamu tidak bisa lari dengan apa yang sudah diikat oleh bapakmu. Diikat apa Mbok? Setan, iblis. Arin dengan marah menunjuk ke arah bapaknya. Lihat bapak Mbok, dia bukan manusia lagi. Apa yang sudah dilakukan sampai bumi menolaknya? Mbok Nah menghela nafas panjang sekali lagi. Perjanjian yang bapakmu lakukan bukan perjanjian biasa. Bapakmu sengaja menumbalkan dirinya agar menjadi wadah selanjutnya untuk menyelamatkanmu. Apa hubungannya denganku? Karena kamu darah dagingnya, karena seharusnya kamu yang menjadi wadah selanjutnya, kata Mbok Nah. Sebelum Arini sempat membantah, tiba-tiba rasa mual muncul di perut. Rasanya begitu sakit, seakan ada tangan kasar yang mengaduk-ngaduk dalam perutnya. Spontan Arini memegangi perut, ia membungkuk dalam-dalam. Arini muntah hebat. Sesaat ia belum menyadari, namun saat matanya sudah tak berair, ia memekik. Kini Arini terbelalak ngeri. Ia melihat satu gumpalan seperti tanah merah keluar dari mulutnya. Tanah itu bercampur dengan lendir hitam seperti gumpalan darah. Apa ini Mbok? Tanya Arini. Itu tanda kalau dia sudah menagih janji. Kalau kamu tidak percaya seberapa besar bapakmu berkorban, cari di bawah tempat tidurmu. Bapakmu menanam sesuatu agar kamu terlindung. Terlindung? Kata Arini. Cari di ubin yang berbeda di bawah tempat tidurmu, perintah Mbok Nah. Dengan rasa mual yang hebat, Arini berusaha bangun. Rasa penasaran bercampur kengerian mendorongnya untuk masuk ke kamar. Di dalam kamar yang remang, Arini menyalakan lampu. Ia tak peduli dengan mitos atau apapun yang dikatakan oleh Mbok Nah. Tanpa pikir panjang, Arini menarik kasurnya agar dia bisa melihat dengan jelas maksud dari ucapan Mbok Nah. Benar, ada satu deret ubin yang warnanya berbeda, lebih cerah ketimbang lainnya. Bergegas Arini berkeluar, ia harus membongkar ubin itu. Beberapa saat kemudian, ia sudah memegang lingkis di tangannya. Tanpa pikir panjang, brak, ia langsung membongkar lantai itu. Satu ubin dengan mudahnya pecah. Seketika itu pula ia mencium bau aneh mirip bau bangkai yang sudah lama terkubur. Terus Arini berusaha membongkar lantai itu sekuat tenaga. Hingga saat beberapa ubin pecah, dia melihat ada satu lubang dengan plesteran semen cukup besar. Bergegas Arini jongkok di atas lubang itu. Kini dia melihat deretan kendi kecil berwarna hitam. Benda-benda itu tersusun rapi. Anehnya, di sela antara penutup dan tubuh kendi ada kain yang sudah tampak lusuh. 1, 2, 3. Bibir Arini bergetar mencoba menghitung ada beberapa kendi. 7 Nduk. Ada 7 kendi, kata Mbok Nah yang masih setia berdiri di dekat Arini. Arini tak memalingkan wajah. Ia masih memastikan benar ada 7 kendi. 6 diantaranya tertutup rapat dengan kain putih. Namun satu kendi paling ujung tampak menganga lebar tanpa sumbatan. Meski perasaannya tak karuan, mau tak mau Arini meraih salah satu kendi yang tertutup. Saat ia mengangkatnya, Arini merasakan di dalam benda itu ada sesuatu yang bergoyang.
Arini mencoba membuka penutup kendi, menarik kain mori itu seketika. Bau busuk langsung menyengat. Ia menyesal kenapa harus mengambil kendi itu. Kini ia melihat ada air busuk di dalamnya. Selain itu, ada sesuatu yang lain, gumpalan daging kecil yang menghitam. Tetapi Arini masih melihat bentuknya dengan jelas. Janin. Pekik Arini kaget, langsung melemparkan kendi itu seketika. Pecahan kendi berserakan, cairan pengawet berbau busuk melebar di lantai. Janin kecil itu terguling keluar, menggelinding tepat di kaki Arini. Itu Kang Mas Mundo, kata Mbok Na. Apa maksudnya? Kata Arini bingung. Pasalnya ia tak pernah tahu kalau bapak ibunya memiliki anak lain. Kamu pikir kamu anak tunggal? Ibumu itu sudah melahirkan 7 kali, 6 kakakmu lahir, tapi diminta oleh bapakmu sebelum mereka menangis. Mereka sengaja digunakan untuk ritual agar keluarga ini kaya dan memiliki wibawa, kata Mbok Na sambil menunjuk ke arah janin di lantai. Arini menggiring ngeri. Ia tak pernah tahu ini semua. Dan kendi kosong itu seharusnya milikmu. Kamu sengaja dibiarkan hidup, dibesarkan, diberi makan enak, agar saatnya datang kamu bisa menjadi wadah yang kuat, kata Mbok Na sedih. Brengsek, apa yang dilakukan orang itu, kata Arini sambil menunjuk ke arah jenazah bapaknya. Bapakmu mati tidak wajar. Perjanjiannya habis tepat di hari ulang tahunmu kemarin. Bapakmu sengaja menahan sosok itu di badannya sendiri supaya tidak langsung mengambilmu. Mulutnya dijahit dengan benang Rajapati agar sosok itu tidak keluar dari tubuhnya, kata Mbok Na mulai khawatir. Belum sempat Arini membalas, terdengar suara gaduh dari arah ruang tengah. Arini dan Mbok Na serentak menoleh ke arah pintu kamar yang terbuka dari ambang pintu. Mereka bisa melihat ruang tengah yang temaram. Pemandangan di sana membuat tubuh Arini mematung, darahnya bersir, seakan ada sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan ketakutan. Tampak tubuh Pak Suraji yang tadinya berbaring lurus kini melengkung kaku ke atas seperti busur panah. Punggungnya terangkat, hanya tumit dan kepala bagian belakang yang menyentuh dipan. Kain jarik penutup tubuhnya sudah terlempar entah kemana, memperlihatkan kulit dada yang penuh dengan raja di kulit. Bapak, jerit Arini. Ia hendak berlari menghampiri bapaknya. Jangan kesana, Dok. Kalau benangnya putus, pagar sukmanya jebol, ucap Mbok Na. Cetas. Benar saja, memang tak masuk logika. Namun satu persatu benang di mulut Pak Suraji putus dengan sendirinya. Arini melihat dengan mata kepalanya sendiri. Benang nilon hitam di mulut bapaknya putus satu persatu. Apa yang harus kulakukan, Mbok? Tanya Arini saat melihat tubuh bapaknya kembali terlentang diam di atas amben. Tutup pintunya, Dok, cepat, jerit Mbok Na. Suaranya panik. Arini tersentak. Tanpa pikir 2 kali, ia menyambar gagang pintu kamar dan bam! Suara pintu kayu itu beradu dengan kusen. Dengan tangan gemetar, Arini memutar kunci. Kini nafas Arini memburu, jantungnya berdetak begitu kencang. Ia bersandar di balik pintu. Setidaknya bisa bertahan di tempat ini sampai pagi menjelang. Barulah ia nanti bakal pergi dari tempat terkutuk ini. Dari balik pintu terdengar suara muntahan. Bukan seperti orang sakit, namun seperti sesuatu yang dipaksakan keluar melalui tenggorokan. Bapak, ucap Arini ketakutan. Srek, srek. Arini tersentak. Ia menjauh dari pintu saat mendengar suara langkah kaki mendekat. Jangan bersuara, desis Mbok Na yang ikut merapat ke sisi Arini. Wajah tua itu tampak pucat, matanya liar menatap sekitar. Arini tersentak. Ada sesuatu yang menabrak pintu.
Suara benturan makin keras, bukan seperti didobrak menggunakan bahu atau tendangan, tapi seperti kepala yang sengaja dibenturkan berulang kali. Arini menahan nafas, matanya tertuju pada celah sempit di bawah pintu. Seketika, cairan hitam pekat dengan bau busuk merembes masuk. Sontak, Arini semakin menjauh dari pintu. Bersamaan, tiba-tiba saja gagang pintu bergerak naik turun. Arini tersentak. Ia menatap Bona, orang kepercayaan keluarganya, dengan tatapan takut. Jelas, barusan suara bapaknya memanggil dari luar. "Itu bukan bapakmu. Ingat, bapakmu sudah mati," bisik Bona. "Dok, bukan dok. Bapak sakit dok." Suara Suraji berubah merintih memilukan. Arini menggeleng. "Pergi, bapak sudah mati," teriak Arini histeris. Ning. Lalu terdengar suara tawa kecil. Suara rintian itu berubah menjadi dingin penuh ancaman. "Arini, jangan nakal. Kalau pintunya ndak mau dibuka, bapak bakar rumah ini." Hening. Arini dan Bona saling pandang ketakutan. Lalu mereka berdua tersentak. Dari kejauhan, ia mendengar suara logam berat yang diseret di atas lantai rumah itu. Serak. Arini mengenali suara itu. Itu suara kampak pemotong kayu yang tergeletak di gudang belakang. Biar! Arini tersentak hebat. Ia mencengkram lengan Bona kuat-kuat. Dilihatnya, mata kapak berkarat itu sudah menembus pintu dalam sekali hayut. Biar! Hantaman kedua membuat lubang di pintu semakin besar. Dari celah kayu itu, Arini bisa melihat sosok Pak Suraji berdiri di sana. Kain jarik yang menutupi tubuhnya sudah hilang tak kemana, memperlihatkan tubuh kurus tanpa busana. "Keluar, Dok, keluar!" teriak Suraji. Arini menjerit. Kali ini ia bisa melihat wajah bapaknya lebih jelas. Rahang bawahnya kini menggantung miring. Daging pipinya robek, memperlihatkan gigi geram yang nampak jelas. Dar! Kapak itu menghantam lagi. Kali ini mengenai engsel pintu bagian atas. "Kenapa dia bisa menyentuh pintu, Mbok? Katanya ada pagar gaib dari kendi-kendi ini." Arini menunjuk lubang di lantai dengan panik. "Pagar gaib itu menahan sukmanya, menahan iblis di dalamnya. Tapi raganya, pagar gaib tidak bisa menahan benda fisik." Arini mengerang. Baru kali ini logika gaib bisa masuk dengan mudah ke dalam otaknya. Pagar gaib tidak mempan pada serangan fisik. Entitas itu tahu dia tidak bisa menembus dinding energi yang diciptakan oleh 6 kendi janin di dalam kamar ini. Jadi, alih-alih menggunakan bentuk astral, ia memilih menggunakan tubuh Suraji. "Apa yang harus kita lakukan, Bo?" tanya Arini panik. "Lakukan ritual tarik janin. Hanya itu yang bisa menyelamatkanmu," ucap Bona. "Tarik janin?" "Benar. Ritual untuk memanggilkan 6 sukma saudaramu yang sudah dikorbankan. Tapi apa, Mbok? Kenapa kita tidak memanggil orang? Tetangga di mana?" ucap Arini putus asa. "Tapi ada harga yang harus dibayarkan. Tetangga tidak akan mau. Mereka tahu kalau bapakmu menggunakan ilmu sesat," ucap Bona. "Maksudnya, apa yang harus dibayarkan, Mbok?" "Nyawa. Diganti dengan nyawa." Dek, seketika udara di sekeliling Arini menjadi sesak. Ia paham maksud dari Bona. "Jadi aku harus mati?" tanya Arini datar. Mana tak menjawab. Ia justru berjalan pelan ke arah lubang di kamar itu. "Keluarga ini sudah terlalu lama hidup dalam kutukan. Kalau memang ini jalannya, semuanya sepadan," kata perempuan itu tak jelas. "Maksudnya apa, Mbok?" "Harus ada nyawa yang dikorbankan untuk membuka gerbang sukma. Harus ada darah yang rela diberikan."
Arini baru saja akan bertanya saat hantaman kapak terakhir meruntuhkan pintu kayu kamarnya. Daun pintu ambruk ke dalam, menimbulkan suara berdebam memecah keheningan. Dari balik debu, sosok Pak Suraji berdiri. Namun bukan hanya itu saja, Arini juga melihat wanita berkebaya yang sempat ia lihat di mobil berdiri tepat di samping bapaknya. "Dok, sini dok." Suara parau itu kembali terdengar. Arini mundur hingga punggungnya menabrak lemari pakaian. Kali ini ia terpojok. Jarak hidup dan matinya hanya berjarak beberapa langkah. "Sekarang dok," teriak Bona. Wanita itu tak berlari menjauh. Sebaliknya, dia melompat ke arah lubang kecil di lantai dengan kendi di dalamnya. "Pecahkan kendinya, panggil saudaramu," teriak Bona. "Tapi Mbok, nyawa..." "Biar si Mbok yang bayar," teriak Bona. Tanpa ragu sedikit pun, Bona mengangkat tangannya yang entah sejak kapan sudah menggenggam gunting kecil. Dengan gerakan cepat, dia mengiris leher sendiri tepat di atas kendi-kendi itu. "Bona!" Arini histeris. Tampak darah menyembur deras dari leher tua itu. Bona tersentak. Matanya menatap tajam ke arah Arini. Dari mulutnya keluar darah segar. "Pecahkan," kata Bona dengan suara parau. Entah apa yang terjadi, sesaat Arini mendengar suara bayi di kepalanya. Suara-suara itu tumpang tindih membuat kepala Arini terasa berat. Di sudut lain, Pak Suraji berhenti melangkah, seakan tahu ada sesuatu yang tak beres di tempat itu. Lalu tiba-tiba ia menggemam marah. "Arini, jangan lakukan itu. Kalau memecahkan kendi itu, desa ini akan terkena pagebluk," ucap Pak Suraji dengan mulut belepotan lendir menjijikan. Arini berhenti. Ucapan mayat bapaknya yang dikendalikan iblis itu membuatnya ragu. Pagebluk, wabah kematian massal. Namun Arini menangkap tubuh Bona yang mulai kejang-kejang. Darah segar wanita tua itu terus mengalir. Arini menatap wajah bapaknya, wajah mayat yang rusak dan manipulatif itu, lalu menatap wanita berkebaya di sebelahnya yang kini menyeringai lebar. "Persetan dengan desa ini," jerit Arini. "Kalian semua membiarkan aku mati di sini. Persetan kalian semua." Rasa takut berubah jadi amarah. Arini tak lagi peduli. Dengan teriakan panjang, ia mengayunkan kursi kayu itu sekuat tenaga ke arah lubang galian. Prang, prang, prang. 3 kendi pecah sekaligus. Pak Suraji meraung mundur. Wanita berkebaya di sampingnya mendesis. Wajah cantiknya seketika berubah menjadi tua dan keriput, seolah energinya tersedot oleh kehadiran 6 entitas baru itu. Prang, prang, prang. 6 kendi pecah. 6 sukma janin yang telah lama terkurung tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Ke-6 wujud kecil itu hitam dan bungkuk, tak selayaknya bayi manusia. Mata mereka nyalang menatap ke arah Suraji yang berdiri di ambang pintu kamar. "Apa?" terdengar suara kecil sayup di telinga Arini. Dalam sekejap, ke-6 bayi itu seperti merangkak cepat ke arah Suraji. Serak! Satu bayangan menerjang wajah Pak Suraji. Kuku-kukunya menancap di pipi yang sudah robek, menariknya hingga daging itu terlepas dari tulang tengkorak. Tak ada teriakan yang keluar dari mulut Suraji, melainkan dari sosok perempuan di sebelahnya. "Ah!" Jeritan wanita itu melengking. Tubuh astralnya seperti terkoyak diserang oleh 2 bajang. Sosok Nyai mencoba melawan, namun tak apa yang terjadi. Ia tak mampu menahan serangan itu. Kini bayi yang digunakan untuk tumbal justru menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. 4 bajang lainnya masih sibuk dengan tubuh bapaknya. Krak! Suara tulang rusuk dipatahkan paksa terdengar mengerikan. Arini melihat dengan matanya sendiri. Tangan-tangan mungil berwarna hitam itu merobek kulit dada Pak Suraji seperti merobek kertas dengan mudahnya. Tidak ada lagi gerakan, tidak ada lagi denyut palsu. Tubuh itu langsung layu menyusut dan membusuk dengan kecepatan tak masuk akal.
Suara tangisan bayi berhenti total. Arini merosot di dinding. Kakinya begitu lemas, nafasnya memburu, air matanya menggenang, menatap Bona yang selama ini sudah ia anggap sebagai ibu. Di sisi lain, keenam bayangan itu tiba-tiba saja memandang ke arah ini, pikirnya. Mungkin sekarang adalah gilirannya. Namun, bayang-bayang hitam itu tiba-tiba saja berubah menjadi sekumpulan anak kecil dengan raut wajah gembira. Lalu, salah satu anak kecil itu mengangkat tangannya seakan ia sedang memberitahu sesuatu. Arini menatap kendi itu dengan tatapan kosong. Selama benda ini masih ada, kutukan itu mungkin masih bisa mencari jalan kembali. Wadah kosong akan mengundang isi. Arini mengangkat kaki kanannya. Prang! Ia menginjak kendi terakhir hingga hancur berantakan. Sudah habis. Tidak ada wadah lagi. Arini melangkah tertatih keluar dari kamar, tak lagi menoleh ke jasad Mbok Nah ataupun bapaknya. Ia berjalan melewati ruang tengah yang hancur menuju pintu depan. Di luar pendopo, di halaman luas rumah Cokro itu, puluhan warga desa berdiri mematung. Mereka membawa obor yang sudah mati, cangkul dan parang. Wajah mereka pucat pasi menatap Arini yang keluar dengan pakaian penuh darah dan tatapan sedingin es. Mereka mendengar semuanya, jeritan, hantaman, raungan, tapi tak ada satupun yang berani mendekat. Arini berhenti di tangga pendopo, menatap Pak RT dan para tetangga yang selama ini memusuhi. Bapak sudah mati, kata Arini datar. Suaranya serak tapi terdengar jelas. Warga desa mundur selangkah, memberi jalan saat Arini berjalan membelah kerumunan. Tidak ada yang berani bertanya, tidak ada yang berani menahan. Malam itu, Arini terus berjalan dengan langkah tertatih. Tak ada suara, tak ada harapan. Yang memang semestinya tidak kembali ke tempat ini. Dan sekarang, hidupnya sudah bebas sepenuhnya. Tidak ada bayang-bayang kegelisahan maupun bayangan klinik di hidupnya. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Netra Kala. Ngeri banget ya. Asli horor mencekam banget. Ini kejadian satu malam teman-teman, tapi gigit banget kan horornya. Nggak kaleng-kaleng deh pokoknya Netra Kala kalau bikin kisah. Dan bagaimana pada akhir hari ini bisa terselamatkan dari penggantian wadah. Jadi Pak Suraji ini memiliki pesugihan yang mana pesugihan ini harus diwariskan kepada keturunannya. Nah, dia akan berganti wadah nih dari Pak Suraji yang meninggal akan berganti wadah ke Arini. Tapi di sini alhamdulillah pada akhirnya bisa diputus. Mbok Nah harus menumbalkan dirinya sendiri dan di sini Arini terputuskan. Luar biasa. Aduh, Pak Suraji kenapa sih harus ninggalin warisannya setan ya kan? Orang mau ninggalin warisan tuh rumah, tanah, emas batangan ya kan, ini diwarisin setan. Aduh, tapi alhamdulillah ya bisa terputus semuanya dan Arini bisa terselamatkan. Ini warga desa juga bukannya nolongin ya kan, malah seakan musuh bahkan udah bawa parang tuh, ngapain coba ya kan. Dan semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruknya. Buat Netra Kala, terima kasih, keren, pakai banget kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Kisah Bima nih udah lama nih Mas Netra nih. Oke teman-teman, semoga terhibur dengan kisah barusan. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam saya sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.